Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kok pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Teman-teman, dalam satu minggu ini kita akan terus bergumul dari pergumulan Salomo. Bahwa kita harus betul-betul menjaga hati ketika kita menerima pujian dari orang lain. Kita harus betul-betul menjaga hati ketika kita menerima pujian. Kenapa? Karena inilah yang menjadi kegagalan dari Salomo. Pada satu kali, Ratu Sheba itu datang untuk melihat dan juga menguji Salomo dengan teka-tekinya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10, di situ dikisahkan bagaimana Salomo ini dikasih teka-teki nih sama Ratu Sheba, karena hikmatnya Salomo ini udah terkenal banget nih pada zaman itu. Lalu kemudian Salomo bisa menjawab teka-teki dari Ratu Sheba. Dan kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-10 bahwa Ratu Sheba memberikan banyak harta ya kepada Salomo sebagai bentuk ungkapan, wah Salomo ini betul-betul pemimpin yang berhikmat. Tetapi kok mengajak setiap kita melihat ayat yang ke-13 yang akan menjadi poin perenungan kita pada hari ini. Di situ dikatakan demikian, Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Mari kita ingat bahwa Ratu Negeri Sheba ini bukanlah berasal dari orang Israel. Yang berarti bahwa Ratu Negeri Sheba ini bukanlah penyembah Yahweh, teman-teman. Tetapi justru orang yang bukan penyembah Yahweh atau Allah Israel pada saat itu, yang keinginannya ini dituruti oleh Salomo, teman-teman. Ketika Salomo dipuji, diberikan harta karena pujian-pujian Ratu Sheba, begitu ya. Nampaknya ini membuat hati Salomo itu tinggi ya, mulai berbunga-bunga. Dia udah kasih saya banyak kado, masa saya nggak ngikutin apa yang dia mau, begitu kan ya. Tapi teman-teman, justru disinilah titik kejatuhan Salomo. Kenapa? Karena pasal 11 selanjutnya berbicara tentang Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Bisa diindikasikan di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat ke-13 ini, ketika Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya. Ini termasuk juga membangun kuil-kuil penyembahan berhala yang biasanya disembah juga oleh Ratu Negeri Sheba. Dan itulah sebabnya penting untuk setiap kita untuk kita memfilter. Meskipun pujian dari orang lain itu membuat kita senang ya, memberikan kepada kita tuh suatu pengakuan ya bahwa kita bisa, kita mampu, gitu kan ya. Tapi teman-teman, ketika pujian itu membuat kamu jatuh di dalam dosa kesombongan dan bahkan menggantikan posisi Tuhan di dalam hatimu sama seperti Salomo, teman-teman, mari kita sama-sama jaga hati kita. Jaga hati kita. Jangan sampai karena pujian-pujian yang kita terima, kita jadi nggak ingat bahwa ada Tuhan yang bekerja di belakang kita, yang bekerja bahkan sebelum kita menapaki kesuksesan yang ada. Mari teman-teman jadi anak-anak muda Youth yang betul-betul menjaga hati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Teman-teman, untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan kembali memberikan kepada kami waktu untuk kami bisa duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Pimpin berkati setiap kami supaya khususnya kami dapat menjaga hati kami ya Tuhan. Tuhan juga yang kiranya akan terus menolong setiap kami di dalam kami
berproses dengan setiap pujian-pujian yang kami terima. Pimpin berkati setiap kami, berkati Youth GKI Kanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Teman-teman jangan lupa besok kita ada saat teduh lagi di channel ini. Mari stay tune. Teman-teman jangan lupa mendengarkan podcast Youth GKI Kanaan yang ada di Spotify teman-teman semua. Jangan lupa hari Sabtu kita ada Zoom Fellowship. Dan ayo kita terus bertumbuh di dalam kelompok tumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.